klik print preview seperti tadi. Jadi print preview itu untuk menampilkan layar sebelum dicetak. Jadi tampilan yang akan kita cetak itu seperti apa? Nah, ini diperlihatkan caranya seperti ini. Tahap berikutnya kita akan masuk ke tahap pencetakan. Jadi ketika kita sudah membuat data, membuat file atau membuat tabel, kita ingin data kita akan kita cetak. Sebelum mencetak, kita page layout dulu nih. Nah, jadi di ribbon ada menu atau tab page layout untuk pengaturan kertas. Klik. Sama halnya dengan di Microsoft Word juga ada. Di page layout ini ada margin. Nah, ini batas-batas kertas kiri kanan atas bawah. Ada yang sudah memang disediakan oleh Microsoft Excel sendiri atau customize. Kita mengatur sendiri. Dan orientation ada portrait, landscape, berdiri atau memang tidur ya. Artinya vertikal atau horizontal. Kemudian size-nya, ini ada ukuran-ukuran kertas yang akan kita gunakan. Sampai kita scroll ke bawah, ada juga kertas-kertas yang lainnya. Nah, sampai mentok. Kemudian atau more paper size. Berikutnya ada print area. Nah, ini set print area. Kalau misalkan kita mau set print area, jadi areanya apa, yang mana yang akan kita cetak. Nah, beda dengan di Microsoft Word. Di Microsoft Excel ini ada set print area. Misalkan kita hanya mencetak yang ininya saja, judulnya tidak, atau ininya saja, tabelnya tidak, atau jumlah rata-ratanya saja, misalkan ini, kemudian yang lainnya tidak. Saya contohkan ini saja, misalkan print area, set print area. Nah, lihat perbedaannya, yang ada garis. Kalau saya print preview, di sini ada print preview ya. Kalau belum tahu cara menampilkan print preview, bagi yang tidak ada seperti ini, lihat di materi sebelumnya. Nah, jadi hanya ini saja tuh, data penjualan mobil di Indonesia tahun 2020. Yang lainnya isinya tidak akan tercetak. Kita kembali. Nah, kemudian kalau kita cetak lagi, akan tetap seperti tadi, begini terus. Terus bagaimana menghapusnya? Kembali lagi, menghapusnya adalah print area, clear print area. Nah, ketika clear print area, berarti area cetaknya dia akan tampil nih, ada titik-titik. Areanya seperti biasa, kita klik print preview. Nah, tercetaknya semua yang ada di area, ini. Kalau di sebelahnya ada data, ada teks, ada angka, apapun itu, dia akan tampil sekalipun kita tidak akan cetak. Dia akan tetap di preview. Di previewnya akan ada beberapa lembar, mau di bawah data ini atau di sampingnya. Sekalipun ada sel hanya satu, sekalipun misalkan di satu sel ini ada satu kata, saya ketik satu kata misalkan. Kita print preview. Nah, lihat. Nah, di sini lembarnya satu, tapi ada yang kedua. Jadi 1/2, berarti ada 2 lembar. Yang sekarang tampil ini di layar adalah halaman yang pertama. Saya klik. Nah, ini. Walaupun hanya satu kata ataupun satu huruf, dia akan terprint baik di samping maupun di bawah area tabel yang akan kita cetak. Saya balik lagi, saya hapus kata, kemudian kita print preview. Maka lihat hanya satu of satu, jadi one of one. Ini current page, halaman yang sedang tampil. Kemudian memang sudah tidak ada lagi, kalaupun klik ya tidak ada, memang hanya satu. Seperti itu juga harus kita kenali bagaimana cara kerja di Microsoft Excel untuk pencetakan. Di sini ada page break. Page break itu untuk memotong lembar kerja kita. Misalkan kita akan cetaknya sampai dengan angka 12.
Desember, dan seterusnya. Yang dari jumlah ini ke bawah kita akan di lembar berikutnya. Caranya simpan di sini, di bawah yang akan kita batasi atau kita potong pencetakannya. Kemudian klik page break, insert page break. Nah, ini ada, kalau misalkan bisa diperjelas nih, ada garis yang berbeda nih. Ini garis pemotong secara horizontal ke sana. Jadi yang dicetak dari sini sampai sini, kemudian sini halaman kedua. Untuk menghapusnya, kalau memang tadi kita udah insert page break, maka dihapusnya adalah remove page break. Ketika kita banyak page breaknya, maka kita reset all page break. Jadi nanti akan normal lagi seperti ini di tampilan ini. Oh ya, di sini di pertemuan pertama sudah saya jelaskan ada tampilan the display layar kita. Ada normal, kemudian ada page layout, ada page break preview. Kalau normal seperti ini, kalau normal seperti ini, kalau kemudian page layout seperti ini tampilannya. Agak berbeda, saya perkecil. Nah, begini. Masing-masing halaman terlihat. Kalau misalkan kita normal, ya hanya tampilan seperti ini saja. Kemudian kalau page break preview, saya klik page break preview. Ini area yang akan kita cetak. Ini jelas kalau misalkan areanya mana yang akan kita cetak, ya dia ada tanda biru seperti ini. Kalau banyak nanti akan terlihat tanda biru. Kalau ini kan pembatas seperti lembar per lembar. Kalau ini pembatasnya nanti garis biru. Jadi kalau page layout, dia tampilannya seperti ini, lembar per lembar. Kita terlihat pembatas kiri kanan atas bawahnya. Sesuai dengan settingan default Microsoft Excel. Kalau nanti kita setting, dia akan mengikuti settingan kita. Kalau itu pertemuan ini, karena memang ada datanya, bisa dipahami apa bedanya normal, page layout, kemudian page break. Selanjutnya ini background. Klik background. Background apa yang akan kita masukkan? Ini jarang kita gunakan. Saya silang saja untuk perkenalan saja. Sini ada print title. Saya klik print title-nya. Di sini ada row to repeat the top. Jadi ada baris yang akan terus berulang di posisi nanti di atas halaman berikutnya. Kebetulan data ini sedikit. Satu saat misalkan kita punya data yang sangat panjang, tapi juga membutuhkan panduan bahwa ini data Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki. Kebetulan saja datanya sedikit. Nanti fungsinya akan jelas saat kita memiliki data yang banyak. Ini hanya simulasi dulu. Di row to repeat ini, kita klik, kursor diletakkan di sini. Kemudian kita pilih ini. Nah, ini akan tampil seperti ini. Ada garis putus-putus yang bergerak. Bahwa ini memang sudah terselect oleh kita, terpilih. Dan klik OK. Baris ini akan selalu ada saat kita mencetak data-data berikutnya yang panjang. Misal saya copy ini, kita salin ya. Kita salin. Misalkan data ini seolah-olah panjang. Ctrl V. Nah, misal begini ya. Biar supaya contohnya lebih mudah dipahami, saya perbanyak dulu. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita coba print preview. Di baris berikutnya, di sini terlihat ada 1 of 3 atau 1 of 3. Jadi ada 3 halaman. Ini halaman yang pertama yang sedang tampil. Dan kita coba halaman berikutnya. Nah, ini baris nomor bulan Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, brand mobil ini selalu tampil di halaman-halaman berikutnya. Karena kita sudah select tadi
bahwa di halaman berikutnya menampilkan juga judul dari kolom itu sendiri. Kemudian saya klik, nah ini halaman ketiganya, nah seperti ini. Oke, kembali. Jadi itu maksudnya fungsi dari print titles. Page break seperti itu, print area, jadi area yang akan kita cetak. Kita klik, misalkan set print area seperti tadi. Size ini ukuran kertas, orientasi untuk potret atau landscape, margin. Di sini di bawah ada seperti kotak kecil dan ada panah miring ke bawah. Nah, page setup. Nah, page setup ini kalau kita ingin masuk ke dialog page setup secara keseluruhan, cara pintasnya klik ini, klik. Nah, di sini ada nih. Ini orientasinya potret apa landscape. Kemudian adjust to itu ukuran normal, ini kan 100%. Nanti inginnya dicetak mau 70%, 80% ya terserah. Nanti semakin kecil persentase ukurannya, otomatis semakin kecil nanti hasil cetaknya. Di sini ada paper size, ukuran kertasnya. Kemudian ada margin. Nah, ini atas, bawah, kiri, kanan. Itu yang kalau kita mau atur secara manual sesuai dengan keinginan kita atau kebutuhan kita. Kemudian di sini juga ada horizontal, vertikal. Dia posisinya, nah lihat di sini. Di sini lihat dia defaultnya itu ada di kiri dan di atas. Kalau saya klik horizontal, nah dia ada di tengah-tengah. Kiri kanannya dia akan mengatur sendiri. Kalau saya klik vertikal, maka dia atas bawahnya juga ada di tengah-tengah. Ini untuk mengatur agar lembar kerja kita yang akan kita cetak ada di tengah-tengah, baik itu horizontal maupun vertikal. Saya hapus dulu, ini hanya pengenalan, nanti silahkan dicoba. Klik OK. Ini bawaannya seperti ini dulu, saya klik OK. Saya klik print preview, maka akan seperti tampilannya. Kita datanya hapus dulu. Kita hapus data yang tidak kita inginkan. Nah, blok semua. Cara menghapus sudah saya perkenalkan di awal. Di home ada clear all. Karena kalau kita tekan tombol delete saja di keyboard, dia formatnya tetap masih ada, clear all. Akan terhapus semua. Itu cara menghapus. Kemudian cara melihat data kita yang akan kita print, kemudian cara mengatur page setupnya atau pengaturan dari layout kertas kerja yang akan kita cetak. Selanjutnya untuk mencetak, klik file, klik print. Nah begini, sama dengan yang tadi. Kalau kita tampilkan tombol print preview, caranya seperti yang dari awal. Nah, ini ada checklist print preview untuk menampilkannya. Ini sebetulnya sudah saya sampaikan di pelajaran berikutnya. Ada print preview, klik print preview seperti tadi. Jadi print preview itu untuk menampilkan layar sebelum dicetak. Jadi tampilan yang akan kita cetak itu seperti apa? Nah, ini diperlihatkan caranya seperti ini. Nah, jadi untuk efektif penggunaan kertas, kita preview dulu. Jadi jangan sampai kita dicetak, kemudian ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk melihat batas-batas kertasnya ini, ada di pojok bawah sebelah kanan, ini ada show margin. Nah, batas-batas kertas yang saat ini kita gunakan tampil seperti ini, sesuai dengan settingan yang kita buat. Kebetulan data ini kita settingannya di page setupnya itu default. Jadi settingannya untuk saat ini masih default, bawaannya batas kiri kanannya sesuai dengan pengaturan bawaan Excel. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini kan dia ada di atas tapi di sebelah kiri. Kanannya dia tidak centering. Jadi dia mepetnya ya di kiri. Bagaimana untuk agar data ini ada di tengah-tengah secara horizontal. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya klik lagi ini kembali.
kemudian di page layout. Nah, kemudian klik ini, tombol kecil ini, kemudian di sini margin. Nah, ini ada horizontal. Jadi horizontal itu bagaimana posisi lembar kerja kita yang akan kita cetak ada di tengah-tengah halaman. Klik, bisa klik OK atau kita print preview, langsung kembali lagi print preview. Nah, dia ada di tengah. Nah, kalau tadi kan dia tidak di posisi tengah tapi ada di pojok kiri. Kemudian saya kembali lagi, kita atur lagi di page layoutnya untuk melihat kalau vertikal bagaimana. Jadi horizontal ada, vertikal kita checklist atau kita centang. Print preview. Nah, tampilnya seperti ini. Baik horizontal maupun vertikal, dia akan terlihat betul-betul centering atau betul-betul ada di tengah-tengah halaman atau ada di tengah-tengah kertas. Kembali lagi, kemudian kita klik tombol ini untuk mempercepat saja. Sebetulnya bisa diklik margin, kemudian custom margin, bisa begini. Ini saya checklist yang vertikalnya saya tidak butuhkan, tapi yang membutuhkan horizontalnya saja. Print preview, nah, seperti ini. Kemudian kalau memang mau kita cetak, klik print. Cara printnya adalah klik ini dulu, pastikan ini dalam keadaan ready. Kalau ini off berarti printer saya dalam kondisi mati. Bagaimana untuk menghidupkannya? Maka kita nyalakan dulu printernya. Saya nyalakan printernya dulu sebentar. Ini di posisi print, kondisi Epsonnya sudah ready, klik print. Lihat, dia akan kertas bergerak. Nah, seperti ini, mencetak. Hasilnya sudah keluar. Nah, ini hasil yang sudah kita buat. Setelah kita cetak, nah hasilnya seperti yang tadi dilihat. Sebelum kita mencetak, saya ingatkan kembali, atur dulu page layoutnya seperti apa. Bisa ditampilkan seperti tadi dengan tampilan normal, atau tampilan page layout, atau tampilan page break. Bisa kita klik print preview sebelum kita cetak. Pastikan dulu kondisinya, ini mengurangi pemborosan kertas. Mungkin itu yang saat ini saya sampaikan. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, di share, like, dan komen.